Oke, Bunda-Bunda, salam kenal. Saya Dinta Rahmawati, founder dari Ibu Anak Sehat Indonesia dan juga fasilitator prenatal gentle yoga. Salam kenal ya, Bunda-Bunda semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama, tambah ilmunya, tambah siap nanti untuk persiapan persalinannya. Oke, background saya kesehatan masyarakat dan sekarang saya juga melanjutkan studi untuk konsentrasinya di kesehatan ibu dan anak. Jadi saya memang mempelajari, mendalami tentang proses-proses kehamilan, persalinan, dan juga sampai masa-masa pasca melahirkan, bahkan sampai kesehatan anak. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini saya ingin share ilmu saya tentang masalah kehamilan dan persalinan untuk ibu-ibu hamil semua di Indonesia. Dan juga saya adalah seorang ibu, jadi pernah mengalami juga apa yang sekarang Bunda rasakan. Saya pernah mengalami 2 kali kehamilan. Yang pertama, kehamilannya tidak berhasil, Bunda. Jadi yang kedua, karena memang waktu itu ini ya persiapannya itu masih sangat kurang dan alhamdulillah di kehamilan kedua saya berhasil menjalani proses kehamilan yang nyaman, yang menyenangkan dan juga proses persalinan yang alhamdulillah normal, lancar dan termasuk cepat juga untuk proses persalinan pertama seperti itu. Malam ini akan saya share bagaimana bunda-bunda bisa menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehamilan dan juga mempersiapkan persalinannya nanti. Oke. Nah, jadi negara kita ini saat ini memang masih struggle ya Bunda untuk masalah-masalah kesehatan ibu dan anak gitu. Di berbagai daerah kita masih hadapi banyak sekali kematian ibu, kematian anak, kemudian juga masalah-masalah komplikasi itu masih sangat banyak terjadi di Indonesia di daerah manapun gitu ya, walaupun mungkin angkanya bervariasi seperti itu. Nah, ternyata dari berbagai penyebab dari berbagai masalah tersebut penyebab utamanya itu adalah dari kesiapan ibu sendiri. Nah, literasi ibu hamil kita di Indonesia itu masih rendah. 7 dari 10 ibu ternyata tidak mengetahui persiapan persalinan. Nah, maka dari itu di sini saya mengundang bunda-bunda semuanya di sini untuk bisa memberdayakan diri, lebih tahu gitu tentang kesehatan kehamilan dan juga bagaimana mempersiapkan persalinan supaya bunda-bunda semua tidak termasuk bunda yang tidak siap untuk menghadapi persalinan gitu ya. Jadi nanti diperhatikan betul materi-materinya termasuk tips-tipsnya nanti supaya bunda bisa lebih bertambah wawasannya, lebih berdaya untuk menjadi ibu hamil yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Nah, jangan diremehkan ya Bunda, pengetahuan itu adalah dasar kita untuk mencapai kehamilan yang sehat dan persalinan yang lancar. Gitu. Tanpa kita punya pengetahuan, kita akan sangat-sangat berpasrah pada tenaga medis yang menangani kita, yang sebenarnya mereka itu hanya fasilitator kita untuk memfasilitasi proses persalinan itu lebih aman gitu ya. Tapi bukan menjadi penentu. Sebenarnya penentunya ada di diri kita sendiri. Jadi jangan sampai di sini ibu hamil menjalani begitu saja proses kehamilannya tanpa cari tahu lebih dalam, tanpa banyak belajar. Nah, nanti akan kaget tuh, akan kaget, akan deg-degan, akan di HPL itu bingung harus ngapain. Terus nanti kalau ada intervensi-intervensi juga nggak tahu harus gimana gitu. Berpasrah pada keluarga, keluarganya juga kurang paham. Akhirnya diserahkan sepenuhnya ke yang menangani. Padahal yang menangani belum tentu tahu betul apa yang kita butuhkan. Nah, ini saya tunjukkan salah satu chat ini bersama seorang ibu yang beliaunya ini rencana ikut kelas webinar yang periode kemarin. Nah, akan tetapi waktu itu kami eh, ini ya kami hubungi kembali saat menjelang webinar apakah jadi ikut atau enggak. Nah, ternyata beliau menyampaikan bahwa
ternyata sudah melahirkan, tapi bayinya meninggal gitu kan. Dan beliaunya menyadari bahwa di kehamilan ini belum banyak persiapan, jadi memang nggak tahu apa-apa gitu. Di chatnya ini juga berlanjut beberapa chat ya. Kami sempat berkomunikasi dengan beliau. Nah, memang beliaunya juga cukup ini merasa cukup terlambat bahwa oh baru belajar kenapa baru di hamil tua gitu ya, di mana sudah menjelang HPL dan akhirnya yaitu tidak tahu bagaimana penanganan masalah, kemudian tiba-tiba terjadi masalah sampai bayinya meninggal seperti itu. Nah, jangan sampai hal yang serupa juga terjadi pada bunda-bunda di sini. Gitu. Kita harus siap lebih awal. Seharusnya sebelum hamil kita itu sudah ini punya pengetahuan untuk kesehatan kehamilan. Udah mantep, udah siap jadi ibu hamil. Nah, nanti ketika hamil juga sudah paham eh, persiapan persalinan gitu. Udah tahu nanti proses persalinan itu seperti apa, kemudian tanda-tandanya seperti apa, kontraksi itu seperti apa, gitu ya. Bunda udah tahu nggak nih untuk persiapan persalinan apa aja? Karena banyak sekali Bunda di trimester akhir kontraksi itu belum kebayang kayak gimana. Nah, itu kurang tepat ya, Bun. Harusnya kita sudah tahu, walaupun belum merasakan, kita udah tahu bayangannya itu seperti apa. Jadi nanti ketika mengalami, kita nggak kaget. Contohnya, ketika ibu hamil udah merasa dikira kontraksi ya, terus buru-buru berangkat ke rumah sakit, ternyata belum waktunya. Nah, itu kan dari ketidaktahuan. Nah, sehingga membuat proses persalinan menjadi lebih lama dari seharusnya. Gitu. Jadi jangan sampai Bunda termasuk orang-orang yang tidak tahu tersebut. Oke, sekarang kita bahas untuk masalah-masalah dalam kehamilan. Nah, di sini masalah apa aja sih yang biasanya dialami ibu hamil? Kira-kira masalah apa ya Bunda ya? Boleh di-share mungkin yang pernah atau sedang mengalami masalah kehamilan, sekarang lagi mengalami apa aja nih? Boleh share, boleh ikut share di sini. Habis rendah, sakit pinggang, sakit punggung, oke, susah tidur, tangan kesemutan, oke. Ya, cukup banyak ya Bun, sepertinya yang HB rendah. Ini memang masalah kita. Ini anemia itu termasuk salah satu masalah di Indonesia yang masih struggle juga sampai sekarang. Banyak banget ibu hamil yang mengalami anemia. Padahal itu sangat berbahaya untuk kehamilan dan proses persalinan. Nah, ini harus kita ketahui seawal mungkin sehingga bisa ditangani gitu. Sudah TM3, apakah kurang kalsium? Nah, ini kita harus tahu nih Bun, case-case seperti ini. Jadi jangan sampai kita baru mengalami, kita baru, oh apa ini masalah ya, gitu ya. Nah, harusnya bunda-bunda sudah tahu lebih awal masalah-masalah ini. Oke, ini saya tunjukkan beberapa masalah yang seringkali dialami ibu hamil. Mungkin beberapa tadi sudah sesuai ya dengan apa yang bunda alami. Kram kaki, mual muntah, nyeri pinggang, nyeri mungkin nyerinya nggak cuma di pinggang, nyeri di mana-mana ya, karena perubahan fisik ibu hamil jadinya di mana-mana kena nyeri, asam lambung, pusing, cemas seperti ini, termasuk yang bunda-bunda tadi sampaikan di chat. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan masalah-masalah ini? Nah, ketika kita hamil, kita itu sedang menjadi rumah untuk perkembangan makhluk hidup yang baru gitu ya, perkembangan janin dalam rahim kita. Nah, adanya proses dari pembuahan, kemudian berkembangnya janin, berkembangnya rahim. Nah, itu akan membuat tubuh kita melakukan beberapa adaptasi-adaptasi sehingga kita mengalami perubahan hormon, kemudian
ada tekanan-tekanan di area tertentu seiring berkembangnya kehamilan, kemudian juga adaptasi perubahan tubuh, sehingga menyebabkan masalah-masalah yang Bunda alami tadi. Termasuk misalnya mual muntah, itu karena hormon, terus kemudian nyeri-nyeri, itu karena ada adaptasi perubahan tubuh. Ada organ-organ atau otot-otot yang terdampak karena berkembangnya janin. Terus ada yang lebih sering buang air kecil, susah tidur, asam lambungnya naik. Nah, kemudian ada yang mengalami kram kaki. Nah, itu termasuk bagian dari gangguan dari peredaran darah. Terus tadi yang mengalami anemia, mungkin ada yang sebelumnya diabetes eh, tidak terdeteksi, kemudian pas hamil muncul diabetesnya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu masalah yang bisa dialami ibu hamil. Masalah-masalah yang kesehatan yang bisa diperburuk dengan kejadian kehamilan, seperti anemia tadi, diabetes, tekanan darah, infeksi, juga termasuk masalah psikologis. Nah, ini mungkin Bunda ada yang tipenya fisiknya aman-aman aja nih, tapi cemas, takut, kurang pede menghadapi hari-hari kehamilan, khawatir saat persalinan gitu ya, kelelahan. Nah, ini juga bisa menjadi masalah kehamilan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang persalinan. Tadi masalah kehamilan cukup banyak ya. Persalinan beda lagi nih. Nah, sekarang mungkin Bunda banyak yang belum mengalami persalinan. Tapi Bunda punya nggak kekhawatiran apa sih ketika kita menjelang persalinan? Mungkin boleh share juga di kolom chat. Takut dijahit. Oke. Terus, siapa lagi takut robekan? Oke. Ada lagi yang mau share? Takut nggak bisa layanan normal, takut pembukaannya nggak nambah, takut tidak selamat. Oke. Banyak ya Bun ya, ternyata kekhawatiran yang dialami ibu hamil, takut meninggal, iya, takut semuanya. Nah, Bunda dengan mengikuti webinar ini, Bunda jadi tahu ternyata nggak cuma Bunda nih yang merasakan hal ini. Ternyata banyak sekali yang mengalami ini. Nah, ini masalah-masalah dan persalinan. Sama, kurang lebih sama seperti yang Bunda share tadi. Rasa takut, rasa cemas, stres. Kemudian kalau secara teknis persalinan mungkin ada yang kontraksi tidak efektif, posisi bayi sungsang. Nah, posisi bayi ini juga mulai menentukan ya, walaupun belum HPL, tapi menjelang HPL biasanya bayi akan dia udah memposisikan diri untuk bersiap lahir. Nah, ini bunda-bunda mungkin ada yang masih belum mencapai posisi optimal nih menjelang kelahiran atau punya resiko eklamsi, ada ketuban pecah dini. Nah, ini beberapa contoh untuk masalah-masalah dalam persalinan. Nah, apa sih yang menyebabkan masalah dalam persalinan ini? Jadi, penyebabnya juga bermacam-macam, Bunda. Untuk proses persalinan itu, kita punya banyak resiko permasalahan mengalami ini ya. Penyebabnya bisa karena proses persalinan yang tidak lancar, sehingga persalinannya bisa lama atau macet. Ini yang tadi khawatir nih dikenai alat bantu gitu, karena biasanya kalau proses persalinannya lama, terus kontraksinya udah nggak efektif, nah nanti akan dikenakan intervensi dengan alat bantu seperti itu. Kemudian juga masalah lain seperti posisi janin. Nah, atau posisinya sebenarnya sudah pas kepala di bawah, tapi saat keluar bahunya nyangkut tuh di stosia bahu, kayak gitu bisa saja terjadi. Kemudian masalah juga tidak hanya dari sisi ibu atau janin, tapi bisa jadi ini di plasentanya atau tali pusatnya menutupi jalan lahir, prolaps tali pusat atau plasenta previa. Kemudian komplikasi lainnya termasuk masalah psikologis. Nah, di sini jangan hanya dokter Gun yang tahu. Nah, diharapkan nih bunda-bunda juga udah tahu nama-namanya atau masalah-masalah apa saja sih yang kira-kiranya bisa terjadi saat persalinan. Itu. Jadi, masalah yang muncul nanti itu bukan terjadi tiba-tiba. Ya. Itu eh, ada proses-proses yang menyebabkan saat persalinan kemudian terjadi hal-hal ini.
Nah, ini plasenta previa. Plasenta previa itu plasentanya menutupi jalan lahir Bunda. Jadi bayinya nggak bisa eh, ketutupan ya jalan lahirnya, bayinya nggak bisa keluar dengan normal. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya berbagai masalah tadi itu, masalah kehamilan, masalah persalinan, nah itu apakah terjadi begitu saja atau apa kita nggak bisa mencegah sih? Gitu. Nah, ternyata sebenarnya sebagian besar masalah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan itu bisa dicegah. Gitu. Nah, eh, dalam keilmuan ini ya, kesehatan kehamilan, biasanya umumnya komplikasi itu karena pendarahan, infeksi, itu sudah ada pemetaannya gitu, Bunda. Jadi kalau kita tahu masalah-masalah komplikasi itu karena apa, yang kita alami apa, kita bisa mencegah sehingga tidak terjadi pada diri kita, tidak terjadi komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Gitu. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang tadi itu mostly bisa kita cegah. Nah, caranya gimana untuk mencegahnya? Mencegahnya adalah kita harus tahu dulu gitu ya. Kita harus memberdayakan diri, kita harus paham proses-proses dalam kehamilan, proses dalam persalinan, kemudian kita juga harus tahu tentang diri kita harus check up rutin, pemeriksaan rutin. Nah, itu di situ kita juga harus tahu apa yang harus ditanyakan saat periksa. Kemudian kalau kita udah punya resiko apa, kita bisa mengejarnya nanti penyelesaiannya seperti apa yang spesifik untuk masalah kita. Nah, kalau sudah terpantau seperti itu, nanti segala macam masalah-masalah kehamilan dan persalinan itu bisa dicegah. Gitu. Tapi juga tidak semudah itu ya Bunda, karena untuk mengetahui ini kita tentunya butuh proses. Kita pengetahuan itu nggak bisa masuk ditelan gitu ya dalam semalam aja gitu. Nah, jadi kita butuh waktu, butuh proses. Saya aja belajarnya harus bertahun-tahun untuk bisa mengetahui gitu permasalahan permasalahan kesehatan untuk ibu hamil gitu. Nah, jadi ini Bunda harus menyadari bahwa sebagai ibu hamil nih posisinya sekarang harus benar-benar mau untuk belajar dan mempersiapkan apa saja yang kira-kiranya beresiko nanti atau apa saja yang akan terjadi nanti saat proses persalinan. Ibaratnya kayak ujian gitu ya, Bun. Nah, kalau kita ujian sekolah, hari H, kan hari persalinan ada HPL-nya ya. Ya, kayak ujian tuh ada hari H. Nah, apakah gimana kalau seandainya kita baru cari-cari tahu H-1, H-2, kita baru buka buku, kita baru belajar H-1, H-2. Deg-degan nggak kira-kira saat hari H? Pasti deg-degan kan? Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kalau kita udah persiapkan jauh-jauh hari, kita udah cari tahu banyak hal, kemudian kita tahu betul kondisi kita. Nah, kita nggak akan tuh nyampe kejadian komplikasi. Kalaupun kejadian, kita udah tahu kondisi kita dan kita tahu cara menanganinya. Jadi nanti ketika sudah ketemu dokter dan bidan, kita bisa komunikasi dua arah dengan baik, menentukan apa yang terbaik buat diri kita. Nggak cuma ya udah apa yang terbaik dok gitu. Ya udah ambil aja langsung aja tindakan kan yang mempermudah yang sangat mudah dari segi ini ya tenaga medis gitu. Nah, ini untuk langkah mempersiapkan persalinan, pertama Bunda harus tahu dulu pilihan metode persalinan itu apa aja. Misalnya Bunda udah menentukan nih persalinan normal atau persalinan dengan operasi. Nah, Bunda juga harus tahu berbagai metode lainnya gitu. Jangan sampai pengen persalinan normal, ya cuma tahu persalinan normal aja. Dan cuma pengen aja tanpa mempersiapkan, tanpa mencari tahu lebih dalam manfaatnya apa, kekurangannya apa, resikonya apa. Nah, itu Bunda harus paham betul dulu pilihan metode persalinan. Kayak tadi nih, ada yang takut diinduksi kan? Takut di apa? Diintervensi atau induksi ya. Nah, Bunda tidak akan takut kalau Bunda tahu pilihan metode-metode persalinan. Itu tahapan-tahapan kenapa kok ibu bersalin bisa kena induksi. Nah, kalau Bunda paham di situ, Bunda nggak akan khawatir lagi. Salah satunya dengan cara ini, di nomor 2, mengikuti kelas prenatal.
Nah, termasuk sekarang ini Bunda juga sedang mengikuti bagian dari kelas prenatal. Ibu Anak Sehat Indonesia juga menyediakan kelas edukasi untuk ibu hamil untuk bisa lebih tahu dan lebih berdaya tentang dirinya, tentang kehamilan dan bagaimana mempersiapkan persalinan. Jadi Bunda jangan sampai melewatkan kesempatan-kesempatan belajar untuk edukasi prenatal ini. Kemudian yang ketiga, Bunda harus membuat rencana persalinan. Nah, rencana persalinan ini jangan mepet hamin seminggu gitu ya, Bun. Baru direncanain, baru bingung nih nyari-nyari rumah sakit yang cocok mana. Yang padahal kita kan butuh banyak informasi, bahkan butuh survei mungkin gitu ya. Jadi serencanakan sedini mungkin, walaupun trimester awal juga sangat boleh untuk membuat rencana persalinan gitu. Kalaupun sekarang baru sadar nih, karena baru ikut webinar ini baru sadar, baru buat sekarang, buat malam ini, boleh juga langsung buat sesegera mungkin rencana persalinannya nanti. Siapa yang mengantar, bagaimana teknisnya berangkatnya, kemudian persalinannya itu mau di rumah sakit, apa mau di bidan, apa mau di puskesmas. Nah, Bunda harus pertimbangkan dari sekarang. Kemudian kebutuhan-kebutuhannya nanti apa gitu ya. Terus juga dengan merencanakan seawal mungkin, Bunda juga akan membangun dukungan persalinan. Itu otomatis Bunda akan ngobrol dengan suami, ngobrol dengan keluarga. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa bonding, mempersiapkan persalinan. Jadi jangan sampai Bunda bingung sendiri karena nggak prepare. Deket-deket HPL Bunda bingung sendiri dan tidak ada dukungan dari manapun. Gitu ya. Nah, ini yang salah satu hal yang harus Bunda catat, Bunda ingat, knowledge is power. Jadi pengetahuan ini adalah kekuatan kita untuk bisa menghadapi persalinan yang nyaman, yang aman, yang tanpa trauma. Mungkin di sini ada yang sudah kehamilan kedua atau ketiga, boleh share juga pengalaman sebelumnya gimana, apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan. Boleh nih share yang pengalaman sebelumnya. Oh, ada? Apa di sini kehamilan pertama semua nih? Kayaknya tadi kebanyakan kehamilan pertama ya. Nah, di sini apalagi kalau kehamilan pertama berarti pengetahuan sangat-sangat dibutuhkan. Yang pertama minim trauma, cuma tetap kedua takut. Oke, karena setiap kehamilan itu memang ini ya proses yang berbeda. Kadang situasinya berbeda, jadi tetap walaupun kehamilan kedua atau ketiga atau bahkan keempat mungkin ada. Nah, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk belajar, karena bisa jadi kondisi kehamilan kita yang sekarang dan yang kemarin bisa jadi berbeda. Jadi, Bunda harus terus terus update. Di samping itu juga karena ilmu pengetahuan terus ini ya, terus berkembang, terus maju. Jadi kita harus cari tahu apa nih update yang terbaru gitu ya. Nah, di sini ibu yang kurang mempersiapkan persalinan otomatisnya akan lebih rentan terhadap dikenai intervensi medis yang tidak perlu. Gitu. Jadi seperti operasi sesar, operasi sesar ini kan sebenarnya adalah teknologi untuk menyelamatkan para ibu dan bayi yang sedang menghadapi komplikasi. Nah, cuma makin ke sini ternyata banyak sekali intervensi yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan gitu. Nah, karena ibunya kurang mempersiapkan persalinan, kurang paham nih seperti apa itu metode persalinan, apa resikonya, kenapa saya harus diintervensi, kurang paham. Jadi ya udah dipasrahkan aja, ya Bun. Nah, jangan sampai seperti ini. Itu karena sekali lagi yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi orang lain hanya membantu memfasilitasi persalinan kita lebih aman, lebih lancar. Tapi yang harus dipersiapkan betul adalah diri kita sendiri. Jadi kalaupun kena intervensi, memang itu adalah intervensi yang kita butuhkan, kita sadar bahwa kita membutuhkan itu dan kita sudah tahu resikonya. Nah, ini edukasi selama kehamilan terbukti ternyata bisa mengurangi rasa sakit dan mengurangi persalinan yang selektif. Selektif di sini itu yang tidak perlu.
Nah, bisa jadi dianggap perlu karena perlunya diada-adakan. Bisa jadi Bun, kalau kita nggak paham betul, nah kita bisa jadi masuk ke kategori yang selektif ini. Tuh. Nah, termasuk persiapan persalinan ini otomatis juga akan membuat kita lebih percaya diri sehingga jauh-jauh dari rasa takut dan kecemasan. Nah, ini untuk kunci kelancaran persalinan. Untuk bunda-bunda yang pengen banget untuk bersalin normal, jangan hanya ingin aja ya Bun, tapi pelajari betul bagaimana cara untuk bersalin normal. Nah, bersalin normal ini sebenarnya udah fitrahnya kita sebagai wanita. Kita itu tubuhnya udah dipersiapkan untuk bisa menjalani persalinan dengan normal. Tuh kan zaman dahulu belum ada ya operasi sesar ya, zaman beratus tahun lalu belum ada. Nah, gimana caranya melahirkan? Nah, semua pakai normal kan. Tapi makin ke sini banyak ibu hamil yang makin nggak pede nih dengan persalinan normal. Itu padahal sebenarnya itu adalah kemampuan alamiah kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini lifestyle bisa mempengaruhi teknologi, juga eh, perkembangan zaman ya bisa mempengaruhi, terus juga promosi-promosi metode persalinan yang sebenarnya kadang tidak imbang antara manfaat dan resiko. Nah, ini juga Bunda harus ketahui. Gitu. Seperti tadi kalau operasi sesar itu kan memang awalnya untuk menyelamatkan ibu ya yang dalam kondisi emergensi gitu. Tapi kesini kok makin banyak gitu yang emergensi. Apakah benar-benar emergensi gitu? Nah, ternyata angka sesar kita itu udah warning nih Bun dari WHO kita tuh di atas di ambang batas normal. Nah, jadi udah terdeteksi bahwa di sini ini sangat banyak sekali persalinan sesar yang tanpa indikasi medis yang betulan gitu. Nah, sedangkan promosinya operasi itu minim resiko gitu ya. Ya lebih mudah karena lebih mudah untuk yang menangani persalinan. Itu lebih lebih simpel, tinggal ya udah dibuka, diambil bayinya, tutup, udah gitu aja. Sedangkan kalau persalinan normal kan harus ada kontraksi, harus nunggu ngeden, nunggu kontraksi itu kan muncul gitu, harus sabar, telaten gitu ya. Padahal itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk ibu. Proses pemulihannya lebih cepat, kemudian di situ ada proses perubahan hormon yang alami dari hormon kehamilan ke melahirkan, ke hormon menyusui. Nah, itu sangat-sangat menguntungkan ibu sebenarnya. Jadi bunda-bunda di sini, terutama kalau yang nggak ada riwayat komplikasi, yuk diusahakan bareng untuk bisa mampu bersalin normal. Gitu. Nah, ini kenalan dengan kunci kelancaran persalinan. Kunci kelancaran persalinan itu ada tenaga ibu, ada jalan lahir, dan juga bayinya. Jadi kita harus siapkan betul tenaga kita untuk hari H persalinan, karena proses persalinan itu macam-macam. Bunda mungkin ada yang cepat, ada yang panjang. Nah, itu gimana kita supaya tenaganya bisa optimal sepanjang proses melahirkan itu. Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillah persalinan saya itu termasuk yang cepat pun karena salah satunya juga dipersiapkan dan juga didukung, alhamdulillah rezekinya bisa cepat gitu ya. Jadi walaupun persalinan pertama, nah tapi waktu itu benar-benar prepare, sudah tahu ketika kontraksi harus ngapain, mengenali kontraksi seperti apa, udah mempersiapkan jauh-jauh hari bersalinnya di mana, dan udah bonding gitu ya dengan tenaga kesehatannya. Nah, akhirnya proses persalinannya pun bisa lebih lancar, lebih mudah, padahal persalinan pertama. Jadi saya dari nyampe ke tempat bersalin sampai keluarnya bayi itu jam 6, jam 8. Nah, itu jam 6 pun nyampe pertama nggak langsung tidur, Bun. Masih bisa apa aktivitas sedikit gitu ya, masih bisa jalan, masih bisa apa. Nah, di atas tempat tidurnya sendiri, proses persalinannya itu kira-kira nggak ada 1 jam gitu. Nah, jadi kalau kita udah persiapkan betul dan tenaga kita ada, gitu, insya Allah bisa bersalin dengan lancar, nggak kehabisan tenaga, kontraksinya bisa bagus, itu ngedemnya juga nggak yang sampai apa tuh ada ya yang sampai pecah pembuluh darah kayak gitu, harusnya nggak gitu ya Bun ya. Jadi
bisa lebih smooth gitu, bisa lebih lancar. Nah, ini salah satu kuncinya di tenaga ibu. Nah, kemudian jalan lahir juga harus kita persiapkan. Nah, jalan lahir kan ada di dalam tubuh kita ya. Nah, Bunda-bunda udah kenal nggak nih jalan lahir? Bunda harus kenali jalan lahirnya bayi itu kalau mau lahir lewat mana. Terus apa yang harus kita persiapkan? Kita sangat bisa mempersiapkan jalan lahir kita supaya cukup ruangnya untuk bayi itu lewat, gitu ya. Mungkin ada yang divonis panggulnya sempit kayak gitu-gitu. Ada nggak teman saya kok kayak gitu ya? Nah, kebetulan saya juga di diagnosnya gitu, tapi alhamdulillah bisa lahirannya lancar, normal, cepat juga gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu ilmunya. Jalan lahirnya harus kita persiapkan, terus juga bayinya. Bayinya termasuk ukurannya dan juga posisinya harus optimal. Yang paling penting posisinya. Gimana bayi itu bisa smooth untuk keluar, kita bantu dia untuk keluar, dia juga membantu kita untuk mempercepat proses persalinan. Ini sangat-sangat bisa diusahakan semuanya ya Bunda. Jadi bukan sesuatu yang kita biarkan aja, kita ya udah tunggu HPL nanti apa kata nanti. Wah, itu bahaya banget. Itu sangat rentan untuk terkena intervensi. Nah, ini ya Bun. Jadi, yang saya sampaikan tadi, nah di sini di seluruh dunia pun sesar juga terus meningkat gitu ya. Nah, termasuk juga di Indonesia apalagi ini sangat tinggi angka operasinya. Apalagi sekarang udah tercover ini ya asuransi, tercover BPJS tuh makin ngentengin nih bunda-bunda nih biasanya. Karena udah nggak khawatir biaya kayak gitu. Tapi sebenarnya kita akan banyak biaya yang mungkin non non tunainya gitu Bun, termasuk untuk pemulihan diri kita. Karena kita sudah melewatkan banyak sekali benefit-benefit dari persalinan normal. Di mana persalinan normal kita terjadi alamiah, tubuh kita otomatis lebih siap untuk pemulihannya juga lebih cepat gitu. Untuk bayinya juga akan lebih mudah untuk bisa bonding untuk langsung IMD. IMD udah tahu kan Bunda di sini semuanya? Inisiasi menyusui dini. Nah, itu sangat penting untuk keberhasilan nanti ASI eksklusif. Nah, kalau operasi kita akan ada jeda. Ada jeda untuk dijahitnya dulu ya, kemudian dicek kondisinya, kadang bayinya itu dipisah. Nah, banyak sekali yang kemudian terkendala untuk menyusui. Belum lagi kan hormonnya masih penyesuaian. Siapa tahu memang belum waktunya, misalnya belum waktunya lahir, jadi tubuh ini belum siap gitu. Langsung dikeluarkan bayinya. Nah, belum lagi nanti bayinya juga akan, oh ya bayi ini ketika lewat jalan lahir, Bun, di situ itu juga ada proses untuk mempersiapkan paru. Jadi dia kalau di dalam kan belum ini ya, belum berfungsi maksimal paru-parunya karena masih berada di dalam rahim gitu. Ketika dia keluar ke udara, dia akan eh, mulai bernafas dengan paru dan proses itu terjadi ketika paru-paru itu ada proses tertekan itu saat kontraksi dan saat dia keluar. Nah, itu termasuk proses alamiah yang terjadi ketika bayi melewati persalinan normal. Nah, kalau nggak normal, dia kebanyakan akan butuh bantuan. Jadi masuk inkubator dulu atau kemudian dibantu untuk pernafasan parunya itu. Nah, itu eh, keunggulan-keunggulan dari persalinan normal gitu ya, Bun. Jadi sangat banyak karena tubuh kita sudah memang dipersiapkan untuk menjalani kehidupan pasca persalinan juga. Itu. Kemudian juga eh, pemulihannya otomatis lebih cepat. Bunda juga bisa langsung kembali aktivitas. Biasanya 24 jam itu udah kalau udah aman boleh pulang. Nah, tapi kalau kita operasi kita akan punya resiko juga untuk perdarahan, untuk infeksi. Nah, infeksinya karena menggunakan peralatan ya, walaupun peralatannya sudah steril, tapi tetap resiko itu tetap ada. Resiko infeksinya itu lebih besar. Itu kemudian perdarahan juga banyak terjadi. Nah, kalau kita bersalin normal, darah yang keluar itu mungkin maksimal 500 cc, tapi kalau kita sesar itu bisa sampai 1000 cc, Bunda. Jadi bayangkan betapa banyak darah kita yang akan keluarkan. Nah, apalagi kalau kondisinya anemia,
itu akan membuat sangat-sangat beresiko. Banyak kan terjadi di mana ibu bersalin operasi ya, kemudian dia operasinya selamat, tapi kemudian di masa nifas jadi drop, kesehatannya drop, kemudian parahnya bisa sampai meninggal. Nah, itu kalau kondisi awalnya anemia, kemudian kita darahnya keluar begitu banyak, itu akan membuat resiko komplikasinya bertambah. Bahkan pasca persalinan kita masih punya resiko. Nah, kemudian juga akhir-akhir ini makin ke sini ya, karena semakin banyaknya operasi sesar, itu kita banyak kejadian plasenta akreta. Mungkin yang sempat ramai kemarin artis ya Bun ya, Jedar itu ya. Nah, mengalami perdarahan walaupun persalinan normal karena sebelumnya juga ada riwayat SC. Nah, itu karena perlengketan plasenta. Nah, kenapa operasi sesar bisa beresiko untuk terjadi melengketnya plasenta? Nah, jadi gini, kalau persalinan normal itu ada tahapan-tahapannya ketika setelah lahir bayi disusul dengan lahirnya plasenta secara normal. Jadi plasentanya keluar. Tapi kalau di operasi sesar, plasentanya itu kan ini ya ada tindakannya. Jadi dia nggak keluar sendiri gitu, ada tindakannya sehingga pasca itu menimbulkan jaringan parut gitu karena habis terkena tindakan tadi. Jadi dia nggak pulih secara alamiah. Kemudian saat bersalin lagi, maka plasenta yang baru dia akan melekat lebih lebih kuat gitu ke dinding rahim. Nah, ketika dia melekat lebih kuat, maka apa yang terjadi ketika kita bersalin, dia proses lepasnya akan lebih susah. Nah, disinilah yang membuat kemudian bisa beresiko terjadi perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan. Nah, gitu. Jadi banyak banget resiko-resiko yang kita hadapi kalau kita operasi dan ini tidak banyak disampaikan di luar sana. Saat ini yang terjadi adalah banyaknya promosi yang mengatakan bahwa aman gitu. Ya memang lebih aman untuk ibu yang komplikasi, yang parah gitu ya. Tapi kalau nggak komplikasi sebaiknya itu dihindari. Nah, gimana kalau udah terlanjur SC nih sebelumnya? Tetap Bunda harus upayakan untuk yang sekarang bisa normal. Karena apa? Karena kemarin udah punya resiko. Nanti kalau SC lagi, resikonya akan lebih besar lagi. Nah, resikonya bukan hanya saat persalinan, tapi untuk kesehatan kitanya juga. Karena sangat berdampak ya. Bunda mungkin sudah merasakan saat hamil akan banyak perubahan-perubahan dalam tubuh. Nah, apalagi ketika persalinannya juga kena intervensi gitu. Jangankan mungkin operasi persalinan, operasi-operasi lain pun kan pasti ada resikonya. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi ketika kita ada intervensi medis yang tidak perlu, itu harus banget untuk dihindari. Kita harus tahu bagaimana caranya mencegahnya. Nah, sebelum itu ya kita juga harus atasi dulu masalah-masalah yang terjadi sekarang supaya tidak berlanjut ke komplikasi kemana-mana. Nah, seperti tadi ada yang mengeluh nyeri-nyeri. Nah, itu termasuk bisa jadi pun nanti akan menyulitkan saat persalinan. Karena tubuh kita dari 3P tadi, dari power ibu itu juga akan terpengaruh ketika kita selama kehamilan udah nggak nyaman, nggak enak. Nah, nanti bagaimana kita bisa mempersiapkan persalinan dengan nyaman, dengan aman. Ya, kita akan kesulitan sendiri juga karena tubuh kita udah capek semua, udah sakit semua kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu jangan sampai membuat penghambat kita kemudian untuk bisa bersalin secara normal dan tanpa menimbulkan trauma. Nah, semuanya itu bisa diatasi, ada tips and triknya. Setiap masalah mungkin akan spesifik juga Bunda mengatasi yang nyeri seperti apa, kemudian kalau yang anemia tadi harus gimana, kalau yang ada infeksi harus gimana, kalau yang udah pernah SC harus gimana gitu. Nah, ini ada yang lilitan. Nah, kalau mengalami lilitan itu bagaimana di usia kehamilan berapa gitu. Jadi harus banget kita tahu ilmunya dulu pertama.
Nah, ini walaupun yang udah normal pun, yang nggak ada komplikasi pun masih ada kekhawatiran ya karena tadi tidak tahu detailnya gimana sih proses persalinan itu gitu, gimana bayi akan melalui apa aja, kita pun akan melalui apa aja. Nah, Bunda harus mulai cari tahu lebih dalam di sini. Nah, mungkin kalau malam ini kita nggak bisa bahas yang detail-detail banget ya Bunda, karena juga keterbatasan waktu dan juga eh, banyak hal yang harus mungkin dikupas dalam beberapa sesi dan juga lebih spesifik lagi. Nah, jadi kita harus mempelajari lagi lebih dalam lagi. Nah, ini di sini saya sudah buatkan untuk sesi yang lebih mendalam gitu tentang kehamilan dan juga persiapan persalinan, di mana nanti bunda-bunda akan lebih paham tentang misalnya anatomi tubuh ibu. Nah, itu jangan sampai nih hanya dokter aja Bun yang tahu gitu. Karena kalau hanya dokter yang tahu, ini juga yang terjadi kesenjangan pengetahuan antara tenaga medis dan ibu hamil gitu. Jadi ntar dokternya udah mikirnya kemana, ibu hamilnya masih menerka-nerka ini apa, maksudnya ini apa gitu. Nah, kalau kayak gitu, gimana kita bisa cepat ambil keputusan gitu ya. Nah, jadi Bunda juga harus mengejar pengetahuan gitu. Jangan kalah pinter ya Bun dengan tenaga medisnya. Karena bukan apa, karena tubuh ibu hamil kita sendiri nih yang punya, ya kan? Kita yang harus tahu dulu kondisi kita seperti apa, ya tenaga medis untuk membantu kita mengenali, mendiagnosis, membantu kita memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, nanti kita sendiri pun yang harus memutuskan gitu. Jadi kita yang harus tahu lebih banyak gitu. Nah, oleh karena itu saya buatkan untuk sesi-sesi yang lebih detail dan berkelanjutan. Ini sudah ada bunda-bunda, puluhan bunda-bunda yang udah ikutan di program kami, member eksklusif untuk Ibu Anak Sehat Indonesia. Jadi, kalau program apa webinar yang sekarang ini kan kita kondisional opsional, maksudnya sewaktu-waktu ya diadakannya, tapi kita juga punya webinar yang lebih rutin, membahasnya lebih detail. Bunda akan belajar mulai dari anatomi ibu, kemudian tahapan-tahapan detailnya proses persalinan seperti apa, termasuk tips dan triknya bagaimana di proses-proses persalinan itu. Kemudian Bunda juga bisa belajar tentang mengenali kontraksi. Kan ada kontraksi yang palsu, kontraksi asli. Nah, itu banyak banget bunda-bunda yang masih bingung. Kadang hal-hal dasar seperti pemeriksaan kehamilan, kemudian juga seberapa sering harusnya periksa, apa aja yang harus ditanyakan saat periksa, tentang perkembangan janin, trimester, itu masih banyak banget juga yang belum memahami. Nah, di sini di webinar yang berkelanjutan ini saya akan bisa jelaskan lebih detail dan kemudian juga Bunda bisa mempelajari kasus-kasus dari ibu-ibu lainnya yang punya masalah-masalah serupa, bisa belajar dari sana dan juga Bunda kalau punya masalah sendiri juga yang sedang dihadapi, kita bisa konsultasi lebih dalam gitu di live webinarnya. Webinarnya nggak cuma sekali Bunda, webinarnya itu rutin. Bisa Bunda ikutin sampai lahiran. Bahkan kalau pasca lahiran masih join di situ, masih boleh untuk ikutan gitu ya. Karena ilmu kan nggak ada habisnya ya Bunda, kita harus upgrade terus. Nah, Bunda bisa ikut dengan program membership ini. Cuma sekali daftar aja Bunda, Bunda bisa ikut webinar reguler rutin yang jadwalnya pasti.